Materi kita hari ini adalah tentang dokumen section. Jadi dokumen section ini sama seperti brick yang telah saya ajarkan di pertemuan sebelumnya, tetapi agak berbeda. Jika kita menggunakan section brick untuk membuat dokumen, kita akan bisa mengatur layout atau format yang berbeda antara section 1 dengan section-section lainnya. Kita akan langsung coba. Jadi di sini kita ada satu lembar kerja. Saya akan atur menjadi kertas yang lebih pendek karena ini settingan default saya adalah legal. Saya gunakan letter dengan margin 4343 seperti skripsi pada umumnya. Oke, di sini saya sudah punya satu dokumen dan hanya ada satu lembar di dokumen ini. Lalu selanjutnya saya akan jelaskan fungsi dari setiap section break. Kemarin saya sudah ajarkan kalian yang namanya page break dan kita gunakan yang page. Itu supaya kita bisa langsung berpindah ke halaman berikutnya, dan saat halaman sebelumnya itu diedit, maka halaman yang kita atur dengan break itu tidak akan berpengaruh, posisinya akan tetap di awal baris di setiap halaman. Nah, di sini kita tidak hanya menggunakan break, tapi section break. Section break itu sama seperti page break, cuman perbedaannya adalah kalau break kita break satu halaman, maka halaman tersebut tetap berada di section yang sama. Oke, contohnya ini adalah lalu kita break dengan break biasa atau tekan Ctrl Enter, maka dia akan langsung nge-break nih. Jadi ada dua halaman. Nah, di halaman kedua kita coba cek. Ini header. Nah, kita mau ngecek nih. Ini saya besarkan aja tulisannya karena untuk melihat layout lebih jelas kalau kertasnya saya kecilkan. Ini saya kecilkan ya kertasnya, jadi satu layar bisa menampung dua halaman. Nah, untuk melihat section, kalian double klik di area header. Area header itu di area atas sini atau di area footer di bawah sini. Nah, saya lebih suka arah header karena lebih cepat. Nah, kalian bisa lihat di sini headernya header biasa. Berarti dokumen ini tidak dibagi menjadi beberapa section. Jadi hanya ada satu section saja di dokumen ini. Itu jika kita menggunakan break biasa. Oke, seandainya kita gunakan page break, section break, apa yang terjadi? Kita akan lakukan hal yang sama. Ini adalah section pertama, lalu kita break dengan yang next page. Lalu kita tulis ini adalah section kedua. Dan kita lihat apakah benar sectionnya sudah berbeda. Iya. Yang pertama adalah header section 1, yang sebelahnya adalah header section 2. Nah, jika sudah seperti ini, Bu, memangnya apa yang bisa kita lakukan? Nah, jika mereka sudah berbeda section, kita bisa mengatur format yang berbeda antara dua dokumen ini. Misal tadi, ini text setupnya adalah kertas letter dengan margin 4343. Ya. Sekarang kita atur yang kedua, layoutnya kita atur berbeda. Misalnya kita mau marginnya 1. Dan kertasnya kita tidak mau letter tapi maunya A4. Lalu oke. Nah, kalian bisa lihat bahwa antar dua dokumen ini memiliki perbedaan panjang kertas. Nah, yang pertama kita setting dengan menggunakan kertas quarto, yang kedua kita setting dengan menggunakan kertas A4 dan dengan margin yang berbeda. Jika kita gunakan break biasa, itu kita tidak bisa
mengatur format atau layout yang berbeda dari setiap section. Jika kita gunakan section, maka antara section 1 dengan section lainnya itu bisa kita beda-bedakan formatnya. Nah, ini sangat membantu kalian untuk membuat skripsi. Biasanya di skripsi itu ada satu lembar yang landscape. Jadi jika kalian menggunakan section, kalian bisa mengatur halaman tersebut yang landscape. Nih, misalnya kita jadikan section kedua, orientasinya adalah landscape dengan paper letter. Nah, terlihat jelas bahwa antara dual page ini itu berbeda orientasi. Satunya portrait, satunya landscape. Itu gambaran umum tentang section break. Dengan adanya section break, kita juga bisa mengatur penomoran yang berbeda-beda ataupun header yang berbeda-beda antara satu section dengan section lain. Selanjutnya adalah kita akan mencoba section-section lainnya. Nah, ini saya undo ke bentuk awal. Oke. Saya akan break section ini tapi dengan yang continuous. Kalau next page, waktu kita klik section break next page, itu maka otomatis akan berpindah ke halaman berikutnya. Sedangkan kalau untuk yang continuous, maka dia akan tetap ada di halaman ini, tapi sebenarnya ini adalah section kedua. Meskipun waktu kita double klik di sini, kita masih berada di section 1 ya. Iya, karena memang section kedua ini posisinya sedang numpang di halaman section pertama. Tapi bagaimana seandainya ini saya enter ya? Bagaimana seandainya kalau saya pindahkan tulisan ini ke halaman berikutnya? Maka bisa kita lihat sebenarnya antara tulisan yang ini dengan tulisan yang kedua ini itu berbeda section. Cuman tadi posisinya hanya menumpang di halaman section pertama. Sebenarnya dia sudah dihitung sebagai section kedua. Itu untuk yang continuous. Continuous itu dia membuat sectionnya di halaman yang ada di lembar tersebut. Jadi halamannya tetap. Insert a section break and start the new section on the same page. Jadi dia buat section barunya atau section breaknya itu di halaman yang sama. Nah, kalau event page ini adalah di halaman yang bernilai genap. Saya klik, dia akan berada di halaman yang genap, yaitu halaman 2. Nah, ini adalah section kedua. Bu, apa bedanya? Ini di halaman pertama, ini halaman kedua. Oke, belum nampak bedanya. Kita tambah satu lagi, event page. Ini oke, apakah benar? Section 1, 2, 3. Oke, benar. Bu, apa yang terjadi? Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Nah, kalian lihat di page-nya. Di sini page-nya adalah 4 dari 4. Jadi dokumen kita ini memiliki 4 halaman. Halaman 1, halaman 2, dan halaman 4. Kenapa halaman 3 kita lewati? Karena kita gunakan break yang event. Artinya kita nge-break langsung ke halaman yang berangka genap. Makanya langsung ke halaman 4. Kalau kita break lagi, dia akan ke halaman 6, 8, 10, demikian seterusnya. Sedangkan untuk yang out itu kebalikan dari yang event. Yang event tadi adalah nge-break ke halaman bernilai genap. Kalau out page ini nge-break ke halaman yang bernilai ganjil. Ini kan halaman 1. Berarti secara logika dia akan langsung ke halaman 3. Apakah benar? Klik. Ya, dia akan langsung ke halaman 3.
untuk section keduanya. Header section 1, header section 2, dan ini ada 3 halaman karena ini di break di halaman yang bernilai ganjil. Itu sekilas untuk page break dan fungsi-fungsinya dan juga cara kerjanya.